Hai sesama penggemar ruang angkasa, bersiaplah untuk perjalanan kosmik yang seru saat kita memulai perjalanan melintasi dunia perjalanan luar angkasa yang menarik. Sekarang, yuk bahas satu fakta lucu yang mungkin akan membuatmu tercengang. Pesawat luar angkasa nggak seperti mobil biasa yang kehabisan bahan bakar di jalan raya. Di luar sana, di angkasa luar yang luas, segala sesuatunya bekerja dengan cara yang berbeda. Tentu saja, kamu mungkin menemukan gas, debu, cahaya, medan, dan partikel-partikel kecil yang melayang-layang, tapi inilah masalahnya. Mereka tersebar sangat tipis, sehingga nggak bisa bermain kejar-kejaran kosmik dengan pesawat ruang angkasa kita. Itu seperti sekumpulan kelinci debu kosmik yang tertutup, terlalu malu untuk berinteraksi dengan apapun yang lewat. Jadi jangan khawatir, mereka nggak akan menyebabkan gangguan besar bagi pesawat ruang angkasa kita. Benar, ruang angkasa bagaikan surga yang bebas gesekan. Gak seperti kapal di air yang butuh dorongan konstan untuk terus melaju, pesawat ruang angkasa sudah mengatasi semuanya. Setelah mesin-mesin itu dimatikan, momentumnya akan mengambil alih dan mendorong mereka maju dengan kecepatan yang stabil. Ini adalah roller coaster kosmik tanpa rem. Menarik kan? Sekarang, kenapa para penjelajah luar angkasa ini mencoba untuk berhemat dengan bahan bakar mereka? Tanyamu. Oke, aku kasih tahu ya, meluncurkan sesuatu ke luar angkasa bukanlah hal yang main-main. Itu mahal dan sangat menantang. Jadi para penjelajah luar angkasa yang cerdas itu melakukan yang terbaik untuk meminimalkan jumlah bahan bakar yang harus mereka bawa. Dalam dunia eksplorasi ruang angkasa yang sebenarnya, sebagian besar pesawat ruang angkasa mengambil pendekatan yang bagus. Mereka menyalakan mesin di awal seperti pertunjukan kembang api untuk melepaskan diri dari cengkraman bumi dan mencapai kecepatan yang diinginkan. Setelah mencapai titik itu, mereka mematikan mesin dan membiarkan inersia bekerja. Ini seperti meluncur menuruni bukit dengan sepeda ketika kamu membiarkan gravitasi melakukan semua pekerjaan. Mesin-mesin ini hanya hidup kembali menjelang akhir perjalanan ketika para penjelajah pemberani kita harus tiba dengan aman di tujuan kosmik mereka. Mengikuti pemikiran yang sama, kalau pesawat ruang angkasa kehabisan bahan bakar, bukan berarti pesawat itu akan berhenti bergerak di angkasa. Pesawat itu hanya akan melayang ke arah yang sama. Artinya sampai ia menabrak sesuatu yang akan menggesernya dari jalurnya, tapi nggak banyak objek di luar sana yang bisa ditabrak. Yuk kita bahas film-film fiksi ilmiah yang mencolok yang tampaknya punya obsesi yang serius untuk meledakkan mesin. Maaf ya membuatmu kecewa, tapi itu nggak realistis kok. Di dunia nyata, pesawat ruang angkasa lebih memilih untuk menghemat bahan bakarnya yang berharga dan menikmati saat-saat tanpa mesin yang damai, menikmati pemandangan dan suara kosmik. Jadi lain kali kalau kamu menonton film fiksi ilmiah dan menyaksikan pesawat luar angkasa yang tiba-tiba berhenti karena mesinnya mati, kamu boleh mentertawakannya. Para produser mungkin telah melakukan satu atau dua hal kreatif untuk meningkatkan drama. Ini seperti ketika pahlawan aksi favoritmu melompat keluar dari helikopter yang terbakar tanpa cedera. Keren untuk ditonton tapi nggak benar-benar berakar pada kenyataan kan? Dalam dunia perjalanan luar angkasa yang unik, kita harus ingat bahwa aturannya sedikit berbeda. Gesekan nggak diperhitungkan, momentum menjadi penentu, dan bahan bakar menjadi komoditas yang berharga dan berat. Kita telah melihat film dan membaca buku-buku, kita semua setidaknya punya gambaran tentang seperti apa pesawat luar angkasa di masa depan. Tapi apakah itu realistis? Yuk bayangin skenario berikut ini, sebuah mobil yang melaju dengan kecepatan 805 km per jam. Bukan hanya itu, mobil ini bisa menempuh jarak 1609 km, bahkan sebelum berpikir untuk mengisi bahan bakar. Maksudku ini benar-benar mobil yang luar biasa di jalan raya. Tapi tetap duduk di kursimu ya, karena mobil ini bukan mobil biasa. Sekarang kalau kita berbicara tentang menciptakan pesawat luar angkasa terbaik, ada satu hal penting yang harus kita pertimbangkan, yakni menjaganya agar tetap seringan bulu. Kita semua tahu berat sama dengan nilai uang, jadi semakin ringan semakin baik. Tapi coba tebak, ada sebuah terobosan yang mungkin bisa memecahkan masalah berat kita. Zat ajaib yang disebut tabung nanokarbon. Tabung nano ini 100 kali lebih kuat dari baja. Maksudku bicara tentang seorang juara kelas berat di kategori kelas bulu ya.
Oke, yuk kita kembali ke kenyataan sejenak. Kita semua tahu perjalanan ke luar angkasa punya banyak tantangan. Salah satu rintangan terbesarnya adalah radiasi yang mengambang di luar sana. Di bumi kita punya atmosfer yang melindungi kita seperti perisai superhero. Tapi di luar angkasa, para astronot sangat membutuhkan pertahanan radiasi yang serius. Sekarang kamu mungkin berpikir, hey, yuk kita bungkus pesawat luar angkasa dengan baju besi logam. Nah, ternyata logam pada dasarnya adalah bahan terburuk dalam melindungi diri dari sinar luar angkasa. Karena ketika bertabrakan dengan logam, mereka akan menyebabkan tabrakan atom yang menghasilkan radiasi baru. Logam yang sama yang dimaksudkan untuk melindungi kita justru akan melakukan hal yang sebaliknya. Inilah sebabnya kenapa kita perlu menemukan cara untuk memblokir sinar, dan disinilah tabung nanokarbon yang terpercaya bisa membantu. Bayangkan saja itu seperti kawat ayam yang sangat kecil sehingga kamu butuh mikroskop untuk melihatnya. Bahan yang lebih ringan adalah rahasianya, teman-teman. Ketika sinar radiasi itu mencoba merayap di bawah perisai tabung nano, sinar tersebut akan dihentikan tepat di jalurnya. Sekarang inilah bagian terbaik dari pesawat ruang angkasa kita. Kita ingin perangkat ini bisa memperbaiki dirinya sendiri kan? Ini mungkin gak terlalu mengada-ngada. Tubuh manusia yang jenius ini punya sensor-sensor kecil yang memperingatkan otak kita setiap kali ada sesuatu yang buruk menghampiri. Anggap saja ini seperti sistem notifikasi pertahanan diri kita sendiri. Sekarang bayangkan kalau kita membuat miniatur dari sensor-sensor itu dan menempatkannya di pesawat baru kita. Setiap sensor bisa mengirimkan pesan ke otak komputer pesawat luar angkasa. Kalau ada sesuatu yang perlu diperbaiki, komputer bisa memberi dorongan lembut pada pesawat dan berkata, "Hei sobat, saatnya mengeluarkan kunci pas itu." Tapi ada apa dengan semua keributan tentang pengiriman pesawat ruang angkasa ke luar planet kita? Kemanakah kita akan pergi? NASA sedang menyiapkan beberapa rencana yang cukup mengagumkan untuk mengirim manusia dalam petualangan epik ke asteroid dan bahkan ke Mars. Yuk kita mulai dengan Mars, taman bermain ilmiah utama dan tempat utama untuk eksplorasi. Planet merah ini seperti sepupu bumi yang funky dengan sejarah dan evolusi yang mirip. Dengan mempelajari Mars, kita bisa membuka rahasia tentang rumah kita sendiri dan kemana arahnya. Selain itu, tahukah kamu ada kemungkinan Mars pernah punya kondisi yang cocok untuk kehidupan? Bayangkan kalau kita menemukan bukti adanya kehidupan di sana. Kita sudah punya robot penjelajah yang memeriksa Mars selama beberapa dekade, tapi perjalanan kita untuk mengirim manusia ke sana dimulai lebih dekat dari rumah, yaitu Stasiun Luar Angkasa Internasional di orbit rendah bumi. Para astronot terpercaya di sana membantu kita menyempurnakan teknologi dan sistem komunikasi yang diperlukan untuk misi-misi luar angkasa, termasuk ke Mars. Oh, dan mereka juga mengajari kita banyak hal tentang bagaimana tubuh manusia bereaksi terhadap ruang angkasa dan bagaimana menjaga agar para petualang ruang angkasa tetap sehat dan bahagia. Dan jangan lupakan perjalanan mengagumkan ke Mars. Tapi kenapa sih kita harus meneliti planet merah itu? Pertama, Mars adalah tempat paling keren di tata surya kita. Mars jauh lebih mudah dijangkau dibandingkan dengan planet-planet lain, membuatnya seperti target eksplorasi kosmik yang mudah dijangkau. Menjelajahi Mars bisa membantu kita mengungkap misteri kehidupan itu sendiri. Kita mungkin akan menemukan jawaban yang mengejutkan tentang bagaimana kehidupan berasal dan berevolusi, dan itu sangat menarik. Dan siapa tahu, di masa depan Mars mungkin akan menjadi tempat kita bertahan hidup seperti bumi cadangan dan semacamnya. Kita mengandalkan roket Space Launch System yang tangguh dan pesawat ruang angkasa Orion yang terpercaya untuk membawa kita ke sana. Perangkat-perangkat ini akan menjadi pusat kekuatan perjalanan luar angkasa, memastikan kita punya sarana untuk mengangkut kargo dan manusia ke planet merah. Tapi tunggu dulu, kita nggak sendirian dalam petualangan kosmik ini. Kita punya banyak pesawat robotik dan penjelajah yang menjelajahi Mars, memberi kita wawasan tentang rahasianya. Di seluruh penjuru negeri, sekelompok insinyur dan ilmuwan super cerdas bekerja keras untuk mengembangkan teknologi yang dibutuhkan astronot kita untuk hidup, bekerja, dan kembali dari Mars.